Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabati rahimakumullah, marilah kita pada kesempatan kali ini sebelum memulai kajian, marilah kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bertahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, semoga kita oleh Allah diberikan keistiqomahan dalam bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan nantinya mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Sahabat-sahabati rahimakumullah, tema kajian kali ini yaitu tentang siapakah idola yang paling cocok untuk kita ikuti. Sebelum kita masuk lebih jauh, lebih dalam, yaitu saya menawarkan beberapa kriteria untuk memilih siapakah tokoh yang layak kita jadikan idola. Yang pertama yaitu kalau mau memilih tokoh untuk diidolakan, pilihlah yang dia itu bisa kita tauladani. Kita bisa membuat contoh kepada beliau. Ada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah datang kepada kalian semua yaitu seorang utusan yang itu bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan. Yang berikutnya, kriteria yang kita gunakan untuk memilih idola yaitu carilah idola tersebut yang memiliki 4 sifat utama, di mana sifat ini dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi orang yang mau kita tokohkan itu usahakan orang yang selalu jujur dalam pemikiran maupun perkataan maupun perbuatan. Tentunya kalau orang jujur ini dia akan menghindari lawannya yaitu bohong. Ya, bohong. Lawan dari sifat sidik adalah kadzib atau kizib. Ya. Bohong ini dilarang. Kenapa? Karena ini bagian dari munafik. Munafik itu tandanya 3. Ayatul munafiki salah satun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tandanya orang munafik itu yaitu bila berkata dia bohong, bila dipercaya dia khanat, dan bila berjanji dia mengingkari. Sahabat-sahabati rahimakumullah. Sifat yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang yang akan kita idolakan yaitu orang yang mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Baik itu dalam hal apapun, kalau beliau itu amanah, maka menurut saya itu layak untuk kita jadikan idola. Yang ketiga yaitu mempunyai sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan, punya ilmu juga disampaikan, punya harta juga disampaikan kepada yang lain dengan berbagi dan sebagainya. Yang keempat yaitu yang mempunyai sifat fatonah atau cerdas. Orang yang cerdas ini bisa dibina, bisa dibangun dengan cara sering diskusi, sering membaca, sering matlaah dan sebagainya. Sahabat-sahabati rahimakumullah. Kriteria yang berikutnya yang menurut saya bisa kita jadikan kriteria untuk memilih idola yaitu tokoh yang unlimited, artinya tidak berbatas waktu. Kalau kita melihat sejarah Islam, ya, ada nabi-nabi yang ada 4 nabi yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Dari keempat nabi yang mendapatkan kitab itu, yang menerima 3 kitab itu berbatas waktu. Sampai nabi berikutnya muncul, maka yang digunakan adalah nabi berikutnya. Bahkan yang pertama adalah Taurat, Nabi Musa. Ketika Nabi Zabur turun, maka isi kitab Zabur adalah yang digunakan oleh umat Nabi Daud.
Meskipun untuk urusan-urusan syara sebagaimana dalam Jarul Kalamiyah, untuk urusan-urusan syara itu tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan melalui kitab Taurat. Namun kalau untuk Al-Quran itu menjadi pelengkap dari semua kitab sebelumnya. Nah, dan kemudian Al-Quran ini berlaku untuk sepanjang masa sampai hari kiamat. Tidak ada batasan waktu seperti pada kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, tentunya ketika mukjizat atau Al-Qur'annya ini berlaku untuk sepanjang masa, maka tokoh tersebut juga mempunyai masa yang unlimited, tidak berbatas waktu. Ya, kalau kita tak tahu Nabi Isa selesai munculnya Nabi Muhammad, maka ajaran yang digunakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu ini nanti akan diikuti sampai seluruh zaman ini berakhir, sampai hari kiamat. Ya, jadi nanti itu semua yang ada di bumi kalau sudah hari kiamat itu akan hancur, karena bumi itu sifatnya makhluk. Sifat makhluk itu adalah fana. Yang ini menjadi lawan fana adalah pokok dimiliki oleh Khalik atau pencipta atau Allah. Adapun seluruh makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya nanti pada saat hari akhir, hari kiamat itu akan hancur semua, karena sifatnya adalah sebagai sifat makhluk, yaitu fana. Sahabat-sahabati rahimakumullah. Kriteria yang berikutnya untuk memilih seorang idola, yaitu yang orang tersebut bisa menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Yang kita tahu para nabi, rasul itu maksum. Maksum artinya dijaga dari berbuat kemaksiatan. Dan yang terakhir, tokoh tersebut yang mau kita jadikan idola adalah tokoh yang disayangi, yang disenangi oleh Allah dan makhluknya. Makhluk Allah itu ya seperti hewan, manusia dan sebagainya. Sahabat-sahabati rahimakumullah. Jika kita menemukan kriteria-kriteria itu menjadi satu kesatuan, maka tentunya kita bisa mengira-ngira siapakah tokoh yang sebaiknya kita idolakan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau kalau kita lihat dari sifat yang pertama yang mempunyai 4 sifat, itu 4 sifat wajib beliau memiliki, karena memang beliau adalah sebagai seorang nabi sekaligus rasul. Rasul dengan nabi itu berbeda. Nabi itu mendapatkan wahyu, mendapatkan syariat dari Allah untuk dirinya. Tapi kalau rasul mendapatkan syariat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaan nabi dan rasul adalah kalau rasul wajib menyampaikan syariat itu kepada umatnya, kalau nabi tidak diwajibkan sebagaimana rasul. Jamaah kajian yang kami hormati, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti akan kita lanjut dengan diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Wa'alaikum minkum, syukranallah timamikum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.